Salam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji Tuhan, saat ini kita kembali berada dalam acara Sermon Today. Dan saat ini firman Tuhan berbicara tentang melihat kesalahan saudara kita. Sekali lagi saudara, perikop firman Tuhan kali ini berbicara tentang melihat kesalahan saudara kita. Dalam Lukas pasal 6 ayat 41, firman Tuhan demikian. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Sekali lagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam kehidupan sehari-hari, seringkali memang kita lebih gampang melihat kesalahan orang lain, kesalahan saudara kita, kesalahan teman sepelayanan kita dibandingkan kesalahan yang ada di dalam diri kita sendiri. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sadar atau tidak sadar, seringkali kita lebih pintar dan lebih pandai menilai keadaan orang lain dibandingkan keadaan diri kita sendiri. Nah, saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada ilustrasi yang akan saya bagikan kepada saudara sekalian. Ada 3 bersaudara, yaitu Sam, Dian, dan Kale. Ketika ibu mereka sedang sibuk membersihkan rumah, mereka bertiga disuruh untuk menghabiskan makan siangnya. Si anak pertama yang bernama Sam mengadu kepada ibunya. Dia berkata, "Ibu, Dian tidak memakan sayurnya." Kemudian ibunya dari depan kamar depan, ibunya berteriak, "Dian, segera habiskan sayuranmu." Kemudian tidak lama saudara, si Sam kembali mengadu lagi kepada ibunya, "Ibu, Kale menumpahkan kentangnya." Kemudian si ibu menjawab, "Kale, makan yang benar." Lalu belum beberapa lama saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Sam kembali mengadu kepada ibunya jika adiknya Dian bermain saat makan. Kale tidak memuja makanannya. Demikian kata Sam. Kemudian ibunya dengan kesal atas pengaduan dari Sam, anaknya yang tua, yang tiada hentinya, kemudian si ibu pun pergi ke dapur dan melihat anaknya yang sedang makan, 3 orang tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, ternyata setelah ibunya melihat di meja makan, anaknya si Dian dan Kale telah menghabiskan makanannya, sedangkan makanan Sam, kakaknya atau anaknya yang tertua itu masih tersisa banyak. Kemudian si ibu mengatakan, "Mengapa kamu belum makan, sedangkan adik-adikmu telah selesai?" tanya si ibu. Kemudian Kale, adik Sam menjawab, "Ia sibuk menjadi satpam, ibu. Ia sibuk menjadi pengadu, ibu." Demikianlah ilustrasi ini Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus. Itulah Sam. Ia selalu sibuk mengurusi orang lain. Ia sibuk mengurusi adik-adiknya yang 2 orang, sedangkan ia sendiri tidak menyelesaikan makanannya dengan cepat. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, seringkali kita juga berbuat seperti Sam. Kita sibuk menilai orang lain, kita sibuk mengatakan si A itu begini sifatnya, si B ini tidak bagus sifatnya, si C ini sombong, dan seterusnya. Apakah kita sudah melihat diri kita sendiri? Bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan dan sesama kita? Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus,
menghakimi orang lain bukan hak kita. Firman Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa hak Tuhanlah untuk menghakimi sesama kita, bukan hak kita sebagai sesama ciptaan Tuhan. Yang berhak menentukan layak atau tidak layaknya seseorang hanyalah Tuhan sendiri. Kita lebih baik berdoa untuk orang lain, saudara kita, teman sepelayanan kita, agar kasih Tuhan melingkupi hidupnya dan fokus kita bersama hanya untuk hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah melalui firman Tuhan yang singkat ini kita urus diri kita. Sebelum kita mengurusi orang lain, kita jangan cepat menghakimi, kita jangan cepat menilai atau mengambil kesimpulan terhadap saudara-saudara kita, teman-teman sepelayanan kita, apapun kondisinya. Karena yakin dan percaya saudara bahwa setiap orang pastilah punya masalah dan pergumulan. Kita tidak perlu menjadi hakim untuk sesama kita. Kita tidak perlu menjadi penilai dalam kehidupan orang lain terhadap diri kita sendiri. Mari kita berdoa supaya kita bersama-sama diberi kekuatan oleh Tuhan untuk menjalani hidup yang saat ini semakin jahat saja. Hidup dunia ini yang semakin banyak mengkhawatirkan. Bahkan prediksi para ekonom, para pengamat politik bahwa situasi di tahun 2023 ini sangat-sangat mengkhawatirkan. Sekali lagi saudara, mari urus diri kita sendiri. Jangan kita menilai orang, jangan kita cepat menghakimi orang lain, karena itu adalah otoritas dan urusan Tuhan sendiri. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semuanya. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami Tuhan untuk tidak menjadi hakim atas sesama kami, tapi biarlah kami selalu untuk mengoreksi, bahkan mengintrospeksi diri kami masing-masing, agar kami hidup layak dan berkenan di hadapan hadirat-Mu. Ampuni kami Tuhan, jika selama ini kami lebih gampang menilai sesama kami, lebih gampang menghakimi sesama kami daripada kami mengurusi diri kami sendiri. Kasihani kami Tuhan, berkati kami semuanya. Meteraikan kebenaran firman-Mu menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari di dalam mengiring Engkau. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.